Bismillahirrahmanirrahim, sahabat MDK Al Jambi. Alhamdulillah di siang hari ini dapat pesanan dari MUI Pusat di mana ada pelatihan standarisasi dai MUI, dan alhamdulillah ada donatur langsung dari Mas Bintang yang langsung mendonasikan ya untuk para dai sebanyak 50 buah. Mudah-mudahan kita langsung nanti bisa ketemu dengan Pak Zubaidi sebagai Komisi Dakwah MUI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bentar. Kenalan Pak. Masya Allah, Ketemu pengusaha muda kita ini. Iya. Nanti bisa didengarin juga kisah antum, Ya. sehingga bisa termotivasi. Oh baik. Jadi beliau ini awalan di pasar modal ini, Ya, pasar modal ya. manajemen Pak. Iya. Kita mainin surat-surat utang, kita lebih ke korporasi itu person atau corporate to corporate. Hampir sekitar 7 tahunan lah di situ bermain dan pendapatannya luar biasa. Iya, iya. MM-an. Luar biasa. Di umur 22 itu udah bisa beli rumah, mobil, segala macam gitu sendiri lah itu. Nah pas waktu di Turki pernah ketemu sama orang, kayaknya sunnah juga, tapi belum terlalu panjang ceritanya. Cuma dia cuma tanya, bingung kan ini anak muda kok belanjanya Luar biasa gitu, kerja apa, ceritain. Itu kan riba kata gitu kan. Oh enggak, kan nggak ada bunga gitu kan, tulisan bunganya ini kan lebih ke buyback garansi gitu kan. Iya, Pegadaian sama aja kan. Terus pulang dari Turki 6-7 bulan, kakak mulai ngajak kajian segala macam, ketemulah Ustadz Erwandi. Tanya, bener-bener tanya di situ. Itu inget banget di tahun 2013 akhir lah, mau di 2014. Ustadz begini haram katanya gitu. Bapak gimana gitu. 8 tahunnya berkecimpung di sana kan. Akhirnya ya udahlah, ya udahlah lepas lah gitu, mau gimana lah gitu kan, toh masih ada modal. Anak tanya kan, orang yang udah ada gimana Ustadz? Ya karena antum katanya nggak tahu, manfaatkan dia bilang gitu kan. Qadarullah 3 bulan kemudian ketipu, habis semua duit, total habis semua. Bersihin itu, Ustaz. Total Ana sama 3 temen itu patungan 64 M itu habis semuanya, ditipu orang. Bukan sedikit, 64 Pak M. ya. Kapan kita dapat gitu? Berapa keturunan itu kalau kita ya? Kalau kita udah nggak usah usaha udah. Ya, patungan lah waktu itu kan. Nah setelah itu mulai depresi, 2 hari lah ya Pak ya, namanya orang biasa megang duit segala macam, tiba-tiba di rekening tinggal 1,3, terus auto debit tinggal 300.000. Aduh ya Allah. Akhirnya ya udahlah, coba jual mobil lah, ada 3 mobil kita jualin dulu. 3 mobil dijual. Ada Alphard segala macem. Terus Ana nanya sama kakak, ini ada tanah Ana nih waktu itu beli gitu. Kira-kira dijual atau udah cari kerja lagi gitu kan. Tiba-tiba temen dateng, kontrol nih Ustaz. Ini Ani punya relasi di Singapura, mau invest di sini buat rumah contoh, mau nggak 300 juta? Langsung dikasih. Ya kan? Nah, oke, deal deh, berarti Ana develop deh, belajar developer lain ya kan. Kakak datang, kenapa gini. Yaudah, kakak kasih deh 400. Jadi begitu hilang itu pegang lagi duit 700 juta. Mulai dari situ. Belajar sambil kajian, belajar sambil dari awal kita memang nggak pernah namanya pakai bank konven. Dari situ lah. Cuma memang kalau dipikir-pikir sih, kalau anak sekarang malah kalau keinget-inget dulu kayak agak trauma gitu. Jadi antum dari awal tuh memang nggak bertransaksi dengan bank konven. Dari awal properti udah nggak pernah. Karena memang pas belajar syariah itu, pas hijrah memang sudah tahu konsepnya, baru usaha gitu. Jadi belajar dulu baru usaha.
Ah, itu kan ilmu dulu tuh, Dulu ada baru ilmu ya. kuncinya, ilmu Macam-macam ada yang dulu. praktek dulu baru ilmu ada. Luar Kalau biasa. ini makanya dia kuat ini rupanya. Tawaran kan lumayan banyak ya Ustaz ya, tawaran untuk ini kesini oh enggak deh. Karena kalau suruh milih ke bank konven lagi, mendingan anak di pasar murah lagi aja, lebih banyak duitnya, Tuh. nggak capek gitu. So, sebentar langsung dapet MM-an gitu kan. Uang. Kan ada pasar modal syariah segala tuh. Iya, tapi kan iya. Kalau pasar modal syariah kan di reponya nggak ada. Maksudnya di surat utang yang namanya nggak ada. Iya, iya, oh, betul. Kalau Pak Anam bukan sahamnya soalnya. Jadi reksadana lah kalau ada, bukan juga. Manajemennya. Oh. Jadi ada beberapa instrumen mata uang yang memang bisa ditransaksikan surat utang, tapi bisa ditransaksikan jual belikan. Gitu. Syariahkan susah juga gitu ya, gimana? Karena itu sebenarnya sama aja kayak gadai. Ustaz. Raken ya, raken. Jadi kata Ustaz Erwani dulu, di zaman Romawi sudah ada itu. Jadi berjanji untuk membeli kembali di harga berapa gitu. Jadi menyelisihi gitu. Baik-baik. Tapi sudah dikontrak gitu. Ustaz. Saham dibeli 300, ntar 2 bulan kemudian saya beli 350 ya. Tapi udah ada janji gitu. Iya. Pertambahan nilainya di situ. Itu anak-anak missnya di situ. Ya cuman memang setelah lepas dari sana juga banyak fraudnya juga. Jadi memang alhamdulillah udah lepas juga. Jadi banyak masalah juga. Lebih nyaman, tenang ya. Qadarullah waktu itu istri pada saat baru nikah itu divonis gak punya anak. Oh. Karena ada kisah endometriosis. Tiba-tiba Qadarullah lepas kerjaan segala macam, hamil langsung tanpa ada bikin bayi tabung. Itu benar-benar kayak cerita ini deh, kayak sinetron. Tapi Bisa dibuat sinetron. tapi anak ngalamin gitu. Menarik ini kisah nyata ya, kisah nyata. Itu yang saya bilang tadi, kan biasanya orang ketika hijrah tuh dapat harta lagi, Betul, dapat betul. ini lagi, dia dapat rohaninya luar biasa. Yang nggak bisa dibayar lagi nih, diponis dokter, nggak punya anak, Disuruh bayi tabung. disuruh bayi tabung, tanpa itu Dokternya hamil. kaget. Ternyata Dokternya kaget. bisa hamil tanpa bayi tabung. Dan setelah itu langsung hamil Subur, lagi. Langsung 9 bulan kemudian hamil lagi. Terus Sekarang sudah berapa sekarang? Insya Allah sih 3 tahun. 3 ya. sudah 3 Sudah 3. mau akan. Akan terus. akan mana nih? Di videoin ya. Dia juga pengen ngomong. Ya Allah. Jadi itu Yang kayak gini ini perlu ditularkan ke banyak pemuda muslim ya, entrepreneurship-nya, kemudian semangat Keyakinan ya. itu. Ya. Kan makanya saya bilang kita tidak bisa menghakimi orang yang mungkin saat ini masih ada di bank ribawi, nasabahnya tidak boleh kita hakimi. Karena ketika dia dapat hidayah mungkin lebih baik dari kita. Jadi sekarang Bank BNI malah udah ada ikutin wadiah loh. Yang Ini konvennya ya. Tadi titip aja, nggak ada bunga, nggak ada. Iya. Itu gimana? Nah itu kan banyak orang datang. Ketika dia nitip saja, itu kan harusnya dosanya kan cuma satu, karena dia biaya diambil. Hanya uang kita aja yang dibesarkan untuk riba. Ketika kita cuma nitip aja 2 kali. 2 kali dia membesarkan ribanya. Pertama uangnya, yang kedua harusnya biaya yang dikeluarkan bank tuh nggak dikeluarkan lagi untuk besarkan riba lagi oleh bank tersebut. Dan itu masuk di Al-Maidah. Al-Maidah yang dilanggar. Kan kita boleh berteman itu, boleh menolong itu untuk kebaikan dan takwa. Kalau untuk membesarkan riba kan nggak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau di tempat dia sudah ada bank syariah. Tapi kalau di tempat dia, di lokasinya belum ada, dan itu masih ada rukso. Masih ada rukso, itu sudah difatwakan oleh MUI nomor 1 tahun 2004 pasal 3.2. Jadi kalau di sana tidak ada lembaga keuangan, maka masih boleh dia berhubungan dengan perbankan karena ada hajat di situ. Karena hukumnya darurat tuh. Kalau di daerahnya belum ada bank syariah. Tapi kalau kita di Jakarta, di kota-kota besar, udah nggak ada alasan. Pemerintah itu sudah memberikan kemudahan, ASN, BUMN gitu, sudah ada aturan semua. Kalau
pegawai negeri di PMK nomor 11 tahun 2016. Kalau yang di BUMN tanggal 15 April 2021 kemarin dari Kementerian BUMN. Itu sudah harus buka di bank syariah. Jadi sudah nggak ada alasan. Nah, kita tinggal itu tadi makanya tinggal nyampein doang dan ini banyak yang belum tahu. Ini kalau nanti nanya rumah syar'i ke beliau. Nah, karena ada yang pernah nawari pakai kontrak terus langsung dikasih itu kan ada perjanjian atau ada masuk konven gitu terus ambil aja semua. Oh iya. Jadi ada dipaksa sama partner. Kayak ya udah mau nggak mau nih karena terdesak pakailah bank konven sebentar. Oh, kalau anak bilang ya udah kalau memang mau kayak gitu daripada anak mengganggu kalian silakan jalan sendiri anak keluar. Ambil aja proyek ini gitu kan. Karena takut karena anak tahu capeknya kerja dan tiba-tiba hilang gitu aja. Entah hilang, entah kehidupan berantakan itu udah ngerasain banget. Rasa hampa juga di saat uang banyak hampa tapi gitu. Betul. Itu spiritualitas ini kurang betul. Dan alhamdulillahnya memang anak tuh dulu pas muda itu sekarang sih masih muda pas muda banget gitu. Makin dikasih rezeki bukannya makin bandel malah makin baik malah makin takut gitu. Prosesnya memang alhamdulillahnya seperti itu gitu. Jadi pas dikenal Ustaz Erwandi agak deg-degan sama namanya orang udah biasa megang uang per bulan berapa dibilang haram kan masa sih Ustaz ya kamu ayo debat tuh kebetulan waktu itu pas lagi ada Ustadz Erwan itu lagi ada kayak private gitu di Cibubur di rumah jenderal jadi cuma ada sedikit orang jadi enak ininya konsultasinya. Erwandi ini yang di MU itu bukan Ustadz Erwandi bukan yang pakar ekonomi syariah yang dari lulusan Madinah yang dari Bang Arrozi dia pernah di DPS juga di Bang Arrozi kan kepingin kita bawa juga sudah kemarin sudah duduk sama Pak Kiai Hasanuddin, Pak Kiai Cece gitu yang di komunitas masyarakat pencinta bank syariah dan orang kan berpikir dia membenci padahal tidak justru dia itu mendorong masyarakat ini untuk ke bank syariah tapi sering terbalik informasi yang di luar komunikasinya itu belum belum utuh jadi kadang-kadang dipotong-potong jadi ya inilah kita ingin beritahu bahwa dia kepingin banget ilmunya itu bisa untuk manfaat orang banyak. Jadi kan macam beliau haram itu untuk ilmunya, tapi ketika penghakiman ke orangnya enggak. Dia pas gitu tak. Ini mungkin yang didengar cuma itu haram gitu ya. Tanpa ada gimana. Tanpa ngikutin. Ya. Karena memang beda terfatwa. Katakan fatwamu haram ya. Dakwahnya kan beda nih. Namanya fikih dakwahnya. Ini oleh komisi dakwah ini menjadi bagian cara kita mendakwahkan gitu. Kan ada siasahnya ada siasahnya. Silakan fatwa hitam putih, tapi dakwah harus fleksibel. Nah, siapa yang mau ketemu nih dengan siapa kita ngomongnya gitu kan? Makanya kita kasih tahu yang masuk bank syariah itu orang Islam yang beriman, yang munafik ataupun orang kafir semua bisa. Gak ada mau jadi pegawai, mau jadi nasabah bisa karena Islam ini untuk semua manusia. Nah ini yang kadang-kadang nggak sampai seolah-olah yang masih didengar di masyarakat tuh kalau ke bank syariah untuk pergi haji lah. Iya itu masih banyak yang diterima seperti itu. Makanya anak tulis ini lengkap banget gitu jadi habis pengalaman-pengalaman kita gitu. Tapi tetap masih banyak yang kurang. Kan sedikit ilmunya makanya apalagi dipakai oleh para kiai, para ustadz kan bisa dapat banyak masukan. Terima kasih atas bukunya ini, mudah-mudahan soal nanti manfaat untuk teman-teman dai dan berimplikasi manfaat untuk umat lah. Iya. Ini juga sih nanti untuk Pak Kiai Khalil Nafis nih. Oke, beliau masih mengisi itu. Satu dong Pak Kiai Khalil harus hadir saya bilang dan harus tadi online, nggak boleh offline. Makanya tadi pas mungkin tatap ini dia nggak kali. Atau kalaupun ya agak lupa-lupa gitu. Dia kan udah lama banget itu, udah lama banget. Kalau saya kan dengan Pak Dugiono kan ngikutin terus. Jalan komen. Kalau dipantau terus nih sama Pak. Iya. Saya kira perlu motivator begini nih Pak Ustadz Dugiono. Biar masyarakat kita ya secara masif ya bisa hijrah ke syariah semua. Milik kita masa mau dibiarin.
Siapa lagi kalau bukan kita yang besarin, kan? Mungkin terakhir Pak Yai atau Pak Ustadz Bedi, mohon nasihat untuk para sahabat. Tadi sudah ketemu Mas Bintang, ketemu Ana yang hijrah, mungkin sebagai seorang ulama bidang dakwah siasa apa yang harusnya disampaikan atau mungkin ada nasihat. Masya Allah, sudah luar biasa sebenarnya. Ya. Tapi ya baiklah, karena Pak Ustadz Yono minta saya menyampaikan sesuatu, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira apapun berupa kebaikan dari Islam ini harus disampaikan. Balighu anni walau ayah. Apalagi soal muamalah syar'iyah ini ya, yang sangat luar biasa, tentu harus kita sampaikan kepada umat ya, bahwa kita sudah punya sistem syariah di negara kita ya, terutama perbankan kita dan yang lain-lainnya. Di perbankan ini kan merupakan lembaga yang sangat besar dan sangat dibutuhkan umat ya, karena itu ini perlu kita perhatikan betul ya. Sudah ada bank syariah, bank tanpa riba, maka kaum muslimin mari kita berhijrah ya ke bank syariah supaya insya Allah hidup kita akan menjadi berkah. Dan luar biasa Pak Briono ini, mudah-mudahan terus istiqomah berdakwah tentang bank syariah ini ya, dan mudah-mudahan beliau bisa masuk ke semua lini, semua kalangan lah. Dan mudah-mudahan juga dakwahnya bisa efektif insya Allah. Ya, mungkin sebagai salah satu sharing aja, yang mungkin pada tempat-tempat tertentu barangkali gradasinya itu penting Pak Dwi ya, bagaimana kita menyampaikan biar ada gradasi dalam arti masyarakat paham secara bertahap, pindah secara bertahap ya, yang penting pada akhirnya pindah aja. Caranya bagaimana, yang penting akhirnya pindah gitu. Ya, itu karena memang ya, dalam dakwah itu yang sangat penting adalah metodenya, dan penting lagi adalah kaifiat menyampaikan, cara menyampaikannya supaya umat ini berpindah atau berhijrah tapi tidak terasa kadang-kadang kalau langsung kan mungkin ada yang merasakan kaget gitu kan ya, kecuali bagi mereka yang hidayahnya sudah mantap ya insya Allah bisa, tapi bagi yang banyak yang belum seperti itu ya, yang penting sudah ada kemauan, sudah mulai merasakan, insya Allah nanti pengalaman ya bersentuhan dengan bank syariah ini akan semakin memantapkan setiap orang insya Allah ya. Jadi pengalaman yang penting, orang diajak berpengalaman dulu, punya experience dalam bank syariah, ketagihan insya Allah. Insya Allah. Mungkin itu saja dari saya untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bintang mungkin silakan. Ya jangan pernah takut buat hijrah aja sih, karena kalau jalan Allah yang lebih baik pasti akan lebih indah ke depan sih, itu aja sih. Oh iya, Masya Allah. Sedikit bermakna ya. Jadi jangan ragu untuk berhijrah, karena hijrah itu hidayah Islam jika rujukannya Al-Quran hadis. Mudah-mudahan sahabat MDK semua dimudahkan Allah untuk hijrah ya. Insya Allah kita sampai di sini perjumpaan kita di siang hari ini bersama Bapak Yai Zubaidi. Beliau di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia sebagai ketuanya Pak ya. Alhamdulillah kita luar biasa, dapat nasihatnya luar biasa, dan mudah-mudahan dakwah ini bisa menyebar ke setiap umat tanpa harus menyakitin mereka-mereka yang mungkin berseberangan atau yang berbeda pandang. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.